ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam majlis ilmu setelah kita menyelesaikan salah satu kewajiban Ramadan. Dan kalimah pertama yang ingin saya ucapkan yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan dan menjadi perisai di akhirat nanti dari api neraka insya-Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang fadilah beriman kepada hari kiamat atau beriman kepada hari akhir. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas di antara fadilah seseorang percaya, yakin dengan adanya hari akhir, maka dia akan mendapatkan hati yang selalu merindukan surga dengan keyakinannya. Lalu berikutnya kita juga sudah bahas orang yang yakin dan percaya adanya hari akhir, maka dia akan berjaga-jaga dari kedahsyatan azab neraka. Maka efeknya adalah orang yang merindukan surga akan mengejar-ngejar amal saleh, dan orang yang takut pada neraka dia akan berusaha menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa sehingga terjaga. Makanya iman itu menjaga. Kita lanjutkan fadilah berikutnya dari orang yang beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, yaitu orang-orang tersebut dipuji-puji oleh Allah, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling banyak memikirkan akhirat adalah orang yang mendapatkan pujian dari Allah dan mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kalau memuji seorang hamba tidak sama seperti hamba memuji hamba. Kalau di antara kita saling memuji, kita malah bisa jatuh ke dalam kesombongan. Kita akan mendapatkan perasaan-perasaan ujub, bangga terhadap amal kita. Makanya memuji orang bahkan tidak dianjurkan kalau berhadapan dengannya, karena dikhawatirkan jatuhnya orang tersebut ke dalam kesombongan. Apalagi sifatnya memuji sambil menjilat. Jadi bukan hanya pujian, tapi jilatan. Tidak peduli orang itu baik atau tidak baik, tidak peduli pujiannya benar atau tidak benar, yang penting asal bapak senang, maka dia melakukannya. Nah, ini perkara ini malah menjadi perkara yang dibenci dalam agama. Tapi kalau Allah yang memuji, maka tidak akan berefek pada ujub, karena memang hanya kepada Allah kita mengharapkan balasan. Kita kalau dipuji pada manusia, oleh manusia, maka
kita tidak mendapatkan apapun dari manusia yang memuji itu. Jadi ya hanya sekedar pujian. Tapi kalau mendapatkan pujian dari Allah, tentu Allah telah menyiapkan hadiah yang terbesar. Makanya salah satu orang yang paling banyak dipuji Allah adalah orang yang hidupnya selalu memikirkan akhirat. Dalam surah Sad ayat 45 sampai 47, Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya dari kalangan para nabi yang selalu membicarakan tentang akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub." Wahai Muhammad, ingatlah tentang hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Jadi Ibrahim bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Punya anak salah satunya Ishaq. Dari Ishaq lahirlah Ya'qub. Dari Ya'qub lahirlah nanti keturunan dari Bani Israel. Dan kata Allah kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ingatlah, artinya ambillah pelajaran dari hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Apa yang mereka lakukan? Ulil aidi wal absar. Mereka itu sangat banyak melakukan amal-amal yang saleh, dan mereka itu juga ulil absar, punya kebijaksanaan dan ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka, yaitu mereka dianugerahkan Allah zikrad dar. Mereka selalu mengingat-ingat ad-dar, yaitu yang dimaksud adalah darul akhirah. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Dan mereka itulah sebaik-baik atau sebenar-benarnya pilihan hamba yang paling baik di sisi kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji-muji nabi ini, yaitu Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Salah satu kelebihan mereka adalah, di antara banyaknya kelebihan, mereka selalu zikrad dar, selalu mengingat-ingat akhirat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, maksud zikrad dar itu yang pertama, mereka sendiri mengingat akhirat, lalu mereka paling banyak mengingatkan orang tentang akhirat. Jadi ada dua makna. Pertama, orangnya mengingat akhirat, yang kedua selalu mengingatkan orang kepada akhirat. Ini dipuji oleh Allah. Dan ayat ini menunjukkan Allah senang dengan orang yang selalu memikirkan akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kita tahu selalu mengingatkan anak cucunya untuk mengingat-ingat tentang hari kebangkitan. Nabi Ya'qub alaihissalam itu bahkan mengumpulkan seluruh anak-anaknya, lalu bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Lalu anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan seterusnya. Wahai ayah, kami akan tetap menyembah Tuhan, yaitu Tuhanmu dan Tuhan Ishaq, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishaq, Tuhannya seluruh para nabi. Jadi ini kan pembicaraan masalah akhirat. Yang penting engkau siap menemui Allah. Jadi itu wasiat-wasiatnya para nabi-nabi kepada anak cucunya, untuk mengingat tentang kematian. Jadi bukan wasiat-wasiat dunia, bukan wasiat tentang rumah ini berapa lakunya. Kalau ayah meninggal, rumah yang di Medan itu dijual saja, nanti yang pintu toko dijadikan satu, lalu kemudian sawah nanti dijadikan modal saja, disewakan ke orang. Jadi bukan itu wasiatnya, tapi wasiat akhirat.
inilah orang yang paling disenangi Allah. Karena memang mengingatkan akhirat berarti kita punya pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang ahli dunia. Apa ibu yang Allah muliakan, selain Allah memuji, Nabi SAW juga paling banyak memberikan sanjungan kepada orang yang selalu mengingat kematian. Jadi kematian itu kan awal daripada akhirat. Setelah dunia langsung dinamakan dengan akhirat. Jadi yaumal akhir itu dimulai dari kematian. Nah, dalam nanti level di yaumal akhir itu dimulai dari alam barzakh. Tapi itu sudah yaumal akhir, enggak ada lagi kehidupan. Setelah dunia itu tidak ada lagi kehidupan yang kita bisa jalani dengan ikhtiar, dengan keinginan kita. Jadi semuanya sudah mendapatkan nilai lalu mengambil hasil. Jadi di alam barzakh itu mati mengambil hasil. Maka kapan disebut yaumal akhir? Setelah kematian. Nabi SAW itu menyebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah dengan derajat hasan sahih, kata Rasulullah, aksiru zikra hazimi al-lazzat, perbanyaklah engkau mengingat-ingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yaitu al-maut, kematian. Kenapa disebut dengan pemutus kelezatan? Karena dunia ini telah menjadi tempat orang berlezat-lezat, memenuhi hawa nafsunya, lalu kemudian tiba-tiba diputuskan oleh sebuah keputusan Allah yang tidak bisa dihindarkan, yaitu kematian. Makanya orang kadang-kadang lupa bahawa apapun yang dia bangun, dia rencanakan di atas dunia itu punya dua kekurangan. Kekurangan pertama adalah apa yang dia buat pasti dia tinggalkan. Pasti dia tinggalkan. Lalu kemudian yang kedua, apa yang dia buat kalau tidak dia tinggalkan maka pasti dihancurkan. Jadi cuma dua pilihan. Kalau bukan ditinggalkan maka dihancurkan. Berarti kalau kita buat rumah yang besar, rumah bertingkat-tingkat, maka kekurangan pertama, kita akan meninggalkan rumah itu. Jenazah kita dimandikan di lantai paling bawah. Tidak ada yang mau memandikan jenazah di lantai 2. Padahal kita waktu bangun rumah, lantai 2 lebih mewah daripada lantai pertama. Kita buat balkon begitu indah, tapi jenazah kita enggak mau diangkat ke atas sana, dimandikan di lantai paling bawah, dicari yang paling dalam, yaitu di sumur belakang. Kita meninggalkan rumah itu ketika diusung kerenda kita, disolatkan jenazah di depan rumah, kita tidak pernah lagi dimasukkan ke rumah yang sudah kita habiskan sekitar 2M untuk membangun rumah. Jadi begitu disolatkan, enggak dikembalikan ke rumah untuk melihat rumah terakhir. Itu kekurangan apa yang kita bangun di dunia. Oh tidak juga, ternyata umur kita 1000 tahun. Dan apa yang kita bangun pun ternyata bersama kita. Seandainya umur kita 1000 tahun, toh akhirnya kekurangan kedua pasti hancur. Yaitu dengan datangnya kiamat. Pasti hancur. Inilah dunia. Makanya Nabi mengatakan, aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyaklah engkau mengingat-ingat pemutus kelezatan. Dalam hadis yang lain Nabi memuji dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, lalu ada seseorang sahabat dari kaum Ansar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal. Jadi pertanyaan kaum Ansar pada waktu itu, orang Ansar ini adalah, ya Rasulullah, mukmin yang mana yang paling baik, yang paling afdal? Apa jawaban Nabi? Qala ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling afdal itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Ini kategori mukmin terbaik
paling baik akhlaknya. Jadi ini kalau kategori mukmin. Lalu ditanya lagi, qal fa ayyul mu'minina akyas ya Rasulullah. Lalu kemudian mana orang mukmin yang paling pintar, paling cerdas? Akyas itu maknanya paling pintar, cerdas. Ini orang yang bertanya pun cerdas. Sahabat dulu kalau bertanya, itu memang pertanyaannya tulus, ikhlas untuk mengamalkan jawaban Nabi. Itu tipe sahabat bertanya. Jadi kalau mereka bertanya, jawabannya diamalkan. Kalau ditanya apa amalan yang paling baik ya Rasulullah, Rasulullah jawab, seandainya Rasulullah dalam beberapa hadis juga menjawab, yaitu birrul walidain, berbakti pada orang tua. Itu betul-betul mereka melakukannya dengan keyakinan bahwa jawaban Nabi adalah jalan menuju surga. Maka orang ini bertanya pun tulus, ikhlas. Yang ditanya, mana mukmin yang paling afdal, yang paling bagus akhlaknya? Karena penghuni surga paling banyak itu adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu ditanya lagi, siapa yang paling pintar di antara kaum mukmin? Qal, Rasulullah lalu menjawab, aktsaruhum lil mauti zikra. Yang paling pintar di antara kaum mukminin adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Jadi mereka selain pintar, dan mereka juga mempersiapkan kematiannya. Itulah ulaikal akyas. Itulah orang yang paling pintar, kata Nabi. Jadi Nabi telah membocorkan tipe atau karakter orang pintar yang ada di atas dunia. Orang pintar itu ternyata jauh dari indikator yang kita buat di dunia. Kita hari ini mengingat bahwa kita selalu membuat level pintar itu adalah orang yang punya IQ tinggi, ya, kemudian bisa menyelesaikan pendidikan sampai berlevel-level, itu bahkan dianggap profesor itu dianggap paling pintar. Ya. Lalu kemudian orang yang mampu menghafal dengan cepat dianggap pintar. Kalau lebih dunia lagi, orang yang kemampuannya pada bidang eksak, IPA, itu dianggap lebih pintar daripada anak-anak IPS. Jadi anak IPS dianggap lebih pintar daripada anak-anak bahasa. Mudah-mudahan begitu. Jadi itu ukuran-ukuran pintar di atas dunia. Ya, padahal semua itu tidak menunjukkan permanen kepintaran. Buktinya banyak yang dulu ranking 1, pintar sekali matematika di dalam lokal, ternyata kemudian menjadi bodoh dalam menghadapi kehidupan. Banyak profesor yang dianggap pintar ternyata tidak mampu membahagiakan istrinya, sehingga istri minta cerai. Ini kan sudah bodoh kalau sampai istri minta cerai. Seharusnya kan suami pintar itu, istri kan nggak sampai minta cerai, Pak. Seharusnya dia akan berbahagia, kan begitu contohnya. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kategori pintar yang kita buat. Orang yang dianggap mampu menghafal dengan cepat dianggap pintar. Ternyata hafalannya tidak membuahkan kebahagiaan. Banyak orang yang mampu melakukan hal-hal dunia, tapi ternyata tidak mampu membuat kebahagiaan di dunianya. Bahkan hatinya sendiri pun selalu dirundung masalah. Kalau polisi dianggap pintar, ternyata pencuri lebih pintar. Selalu berhasil melakukannya sebelum terjadi pencegahan. Lalu pencuri pun merasa dirinya pintar karena berhasil mengelabui polisi. Jadi kalau begitu, nggak ada ukuran permanen pintar yang sebenarnya itu. Jadi semuanya hanya tipu daya belaka. Lalu siapa yang pintar? Nabi berikan kategorinya adalah 2. Yang pertama, yang paling banyak mengingat kematian, itu pintar. Kenapa disebut pintar orang yang paling banyak mengingat kematian? Karena dia tahu dunia ini akan berakhir. Untuk apa dia habis-habisan di dunia? Untuk apa mati-matian kepada sesuatu yang tidak dibawa mati?
Makanya orang yang selalu mengingat-ingat ini kalau gaji keluar, orang pintar itu selalu menyisihkan gaji untuk persiapan kematian. Orang pintar itu selalu menghabiskan malamnya walaupun cuma sepertiga malam untuk menghadapi kematian. Orang pintar selalu mendidik anak-anaknya agar bersiap-siap untuk berkumpul kembali di akhirat. Jadi selalu bahasanya, nak nanti kita kumpul lagi nak di surga. Makanya kamu harus begini, jaga salat, jaga ini. Itu pintar. Jadi kematian itu yang membuat standar orang pintar itu berfikir kematian. Tapi kalau orangnya yang hanya pintar dunia, tidak pintar akhirat, mendengar kalimat kematian pun dia seakan-akan benci. Nah, makanya terbuktilah orang-orang yang kadang-kadang tidak mau pun mendengarkan kalimat mati. Ketika sedang buat rapat atau ada acara halal bil halal, lalu ada acara temu ramah, ada acara lepas sambut, ada acara arisan, acara macam-macam, dharma wanita, dharma pria, macam-macam itu, buat acara macam-macam. Itu kalau ada yang bilang saja, ini kita lagi makan ni, nanti kalau mati gimana ya, langsung dicegah oleh teman-temannya. Dia, orang teman-teman yang langsung bilang, shh, jangan lagi makan, jangan bilang masalah mati. Ya, nanti hilang mood, hilang moodnya mati, hilang mood katanya, hilang mood. Jadi jangan bicara. Sedang bergembira, duduk di kedai kopi, enggak ada yang mau bicara masalah kematian satu pun. Jadi mengingat bahawa kita harus semangat untuk hidup. Jangan bicara-bicara masalah mati. Makanya banyak yang makan pisang goreng 3, bayarnya 2, Pak. Kadang enggak ingat mati. Jadi waktu dihitung oleh yang pemilik kedai kopi berapa, ngakunya makan belukat 3, padahal udah 5 tadi makannya itu. Karena enggak ingat mati, akhirnya jadi bodoh. Makanya orang-orang yang tidak pernah ingat mati, itu dalam kategori Nabi itu bodoh. Walaupun kita sudah mendapatkan macam model pangkat atau kepangkatan. Ya, kita sudah sampai kepada level eselon. Sudah eselon 7, Pak. Bukan lagi eselon yang bawah-bawah, dah 7 eselon sudah. Ya, doa bergalih kan. Tapi Masya Allah, karena enggak pernah mengingat mati, ujungnya bodoh. Demi mendapat jabatan, dia nyogok sampai 500 juta. Setelah disogok, kemudian mati. Uang habis, ya, lalu kemudian dia tidak siap menghadapi kematiannya. Ya, makanya ini kategori pintar pertama, yaitu dimanapun, kapanpun dia selalu mengingat mati. Ini tentu hanya orang yang paham tujuan hidup yang bisa memahami ini. Yang enggak ada tujuan hidup itu enggak masuk. Kita bilang orang mati itu pintar, orang yang mengingat mati itu pintar. Dia mengatakan gimana nyambungnya itu orang mengingat mati dianggap pintar. Jadi kita kadang-kadang di saat anak-anak kita sedang bicara, kita selalu memuji-muji anak yang pintar dunia. Padahal mungkin ada anak kita yang tidak pintar dunia. Matematika pun dia tidak bisa hafal dari 1 sampai 10 kali-kali pun masih banyak yang salah. Tapi dia selalu taat karena takut. Dia selalu mengatakan, nanti kalau mati kayak mana. Nah, yang pintar-pintar enggak ingat mati, Pak. Cuma ingat sertifikasi, akomodasi, kemudian ingat beasiswa di mana dapat, ingat ini, kemudian ingat itu. Yang si pintar, anak kita yang kita anggap bodoh padahal pintar agamanya, itu dia selalu untuk apa? Kita kejar sekali dunia ini. Yang penting kita siap-siap selalu. Ini kadang-kadang membuat kita salah menilai anak. Yang pintar-pintar kita puji, yang ranking 1 kita puji. Adiknya yang agak bodoh-bodoh kita katakan, tu tiru tu abang tu. Lihat tu ranking 1. Kamu dari dulu ranking 45 tu terusan. Dari 44 siswa. Kok bisa begitu? Abang ni, lihat tu. Dia kita puji-puji terus. Karena kita ini menganggap pintar itu ya pintar kemampuan berfikir. Bukan kepintaran atau kebijaksanaan berfikir. Dan kita hasilnya apa, Bang? Anak kita yang pintar-pintar ni, karena pintarnya adalah pintar mengejar dunia, ada anak kita 8 orang, 7 pintar, 1 yang agak on sedikit, tapi taat.
selalu ingat mati, enggak mau melakukan ini, enggak mau lakukan itu karena mengingat kematiannya, enggak berani bermaksiat. Yang 7 orang ini saking pintarnya semua meninggalkan rumah. Enggak ada yang mengingat orang tuanya satu pun. Semua pergi. Yang satu sudah S3 di mana? Di Amerika, di Kanada, Belanda. Semua pergi. Yang sudah kahwin pun dibawa lari. Kalau anak kita gadis dibawa lari, diculik oleh seseorang. Tinggallah yang on ini, karena SMA pun enggak tamat. Tapi dia selalu mengingat bahawa dia tolong ibunya, dia tolong ayahnya. Mungkin dia nanti kalau mati akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Dia selalu mengingat kisah-kisah tentang orang yang berbakti. Ini dia selalu mengingat kematiannya. Yang 7 tidak lagi mengingat. Makanya kita ini nanti ditemani oleh anak kita yang agak on ini. Yang pintar-pintar itu paling telepon hari raya. Paling telepon hari raya, bapak sehat, mama sehat. Kami enggak bisa pulang ya, mohon maaf. Kami enggak bisa cuti, kami kerja di Freeport. Tak boleh pulang, kami begini. Itu yang pintar-pintar, dah berangkat semua, Pak. Yang mandikan jenazah kita, yang urut kita, yang rawat kita, yang belikan obat, yang suapkan makanan, yang membuat kita bisa melangkah kaki ke dalam kamar mandi, diangkat sedikit-sedikit. Siapa? Yang kita anggap bodoh. Tapi dia semangat sekali untuk mempersiapkan diri ketika kematiannya. Makanya Bapak, Ibu, punya anak itu jangan pintar semua. Bapak jadikan bodoh 1 atau 2 orang saja. Dan realitanya begitu. Maka jemaah melakukan Allah, ternyata jauh sekali ukuran pintar. Versi Nabi, versi agama dengan versi dunia. Kemudian syarat kedua disebut pintar, dipuji oleh Nabi pintar, iaitu ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling banyak mempersiapkan kematiannya. Itu pintar. Mempersiapkan kehidupan dunia, tadi sudah kita jelaskan, ujungnya putus juga. Tapi mempersiapkan akhirat, sekali berhasil, perjuangan itu selesai, lalu kemudian kita mendapatkan hasil selama-lama. Itu pintar. Jadi selama-lama, orang mulai mikir, ni kalau masuk surga, setelah mati ni masuk surga, berarti dia lepas daripada semua penderitaan hidup. Itu orang pintar. Maka dia persiapkanlah segala-galanya. Di dunia saja, Pak, orang kalau mau hidup senang sekitar beberapa periode, itu akan berusaha untuk naik menjadi calon legislatif. Karena kenapa? Salah satu kenikmatannya, kalau sempat jadi, mungkin jadinya 1-2 periode, tapi setelah itu pensiun, kemudian diberikan dana ini, lalu diberikan itu, diberikan macam model dikasih. Itu memikirkan kehidupan yang nyaman dalam beberapa periode ke depan, itu membuat dia akan berusaha mendapatkan kedudukan ini. Macam kampanye dibuat, spanduk sudah mulai bergentayangan. Ini menjelang 2024, ya, spanduk sudah mulai bergentayangan. Semua memuji-muji calonnya masing-masing. Nanti yang dicalonkan setelah selepas pensiun, apakah lepas pensiun dari presiden, dari wakil presiden, itu kan tinggal ongkang-ongkang kaki saja. Gaji pensiun itu Masya Allah, besarnya luar biasa. Duduk-duduk saja, nikmati masa tua. Itu kehidupan itu, dia fikirkan, dia kejar dari awal. Jadi membuat publik terpana, jadi meraih suara massa. Itu apapun dilakukan hanya untuk mendapatkan keindahan dunia beberapa periode setelah dia selesai dari jabatannya. Itu orang memikirkan hidup nyaman di dunia. Kenapa orang enggak mikir kalau dia berjuang di dunia, maka dia akan mendapatkan kenikmatan hidup selama-lama setelah kematiannya. Itu kenapa enggak dipikirkan? Yang sebentar itu dia pikirkan. Padahal waktu dia tua, walaupun dia dapat nikmat itu, tapi Allah sudah janji nikmat itu akan berkurang. Berkuranglah tubuhnya, kemampuannya untuk mengambil nikmat berkurang. Dulu dia mengejar-ngejar makan enak. Ketika tua, pensiun, ternyata enggak bisa makan apa-apa lagi. Itu sudah masa dia menikmatinya, tapi ternyata dia enggak bisa menikmati. Maka jemaah maka Allah,
orang yang dipuji Nabi sebagai orang paling pintar yang memikirkan akhirat, iaitu memikirkan kehidupan setelah kematiannya. Imam Al-Qurtubi mengutip kalimat dari Imam Ad-Daqqaq dalam tafsir dalam kitab At-Tazkirah. Imam Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, man aksara min zikri al-maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ukrima bi salasati asya, dia dimuliakan mendapatkan 3 perkara. Kata Imam Ad-Daqqaq, orang yang suka memikirkan kematian atau akhirat mendapatkan 3 perkara. Apa yang dia dapatkan di dunia? Yang pertama, ta'jil at-taubah, dia akan bersegera untuk taubat. Jadi orang yang suka mikir akhirat itu dia bersegera untuk taubat. Dia faham bahawa manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Dia tahu itu. Dia pernah melalui masa-masa dosa. Tapi karena sudah mulai memikirkan kematian, memikirkan akhirat, maka Allah anugerahkan nikmat pertama di dalam hatinya adalah ta'jil at-taubah, iaitu dia mulai menyegerakan taubatnya. Wa qana'atul qalbi, yang kedua yang Allah beri kalau orang memikirkan akhirat, iaitu qana'ah al-qalb, rasa qana'ah dalam hatinya, artinya menerima apa adanya di atas ketentuan Allah. Nafsu ada, tapi nafsunya tidak membuat dia terjebak di dalam keinginan-keinginan dunia. Jadi orang qanaah itu yaitu orang-orang yang apapun yang Allah tentukan dia terima. Dia terima. Ya. Kalau bentuknya nikmat, maka dia jadikan nikmat itu sebagai jalan menuju akhirat. Jadi orangnya kaya, tetapi kekayaannya tidak membuat dia menjauh dari Allah, itu qanaah. Qanaah itu tidak mesti miskin. Qanaah itu tidak mesti kita hidup dalam sebuah gubuk tua, enggak. Karena Allah tidak pernah melarang kita ini untuk kaya. Islam itu enggak dilarang kaya, tapi orang kaya disuruh qanaah. Walaupun kaya, tapi hiduplah sederhana, gunakan kekayaan untuk melanjutkan hidup di akhirat. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud kaya. Sebahagian para orang-orang saleh itu diberi kekayaan Allah. Sahabat-sahabat yang saleh, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu kaya masya-Allah. Dan mereka enggak berusaha untuk mengurangi kekayaannya. Malah kekayaan mereka menjadi penyebab mereka masuk surga. Ketika Rasulullah menawarkan kepada Utsman bin Affan, menawarkan ke sahabat, siapa yang mau membeli sumur milik seorang Yahudi, ya, untuk diberikan kepada penduduk Madinah yang sedang mengalami kekeringan, langsung Utsman menawarkan diri, biar kau beli ya Rasulullah. Itu kekayaan yang membuat orang bisa berbuat itu. Tapi sifat qanaah, dia gunakan kekayaan itu untuk menuju akhirat. Ini anugerah Allah kalau orang suka mengingat kehidupan akhirat. Jadi kayanya bukan kaya orang yang membuang-buang harta. Karena ada model orang kaya tidak ingat-ingat mati. Enggak ingat-ingat tu mati. Itu rumahnya saja, tiang besar di depan rumah, tiang untuk membangun lantai 2 3, itu tiang istananya Raja Romawi. Bulat, kemudian tinggi sekali sampai 3 tingkat. Itu tiang saja sudah habis ratusan juta, tiang saja kan bangai. Orang kalau mikir akhirat, orang kaya ni kalau mikir akhirat, itu enggak akan dia buang uang ke tiang. Dia buat tiang-tiang pesantren, dia buat tiang-tiang masjid. Ini yang membuat tiang-tiang ini, itu semuanya apa kata Nabi? Satu wakaf sebesar ukuran sangkar burung engkau berikan ke masjid, engkau berikan untuk membangun rumah Allah sebesar ukuran sangkar burung, maka Allah akan bangunkan rumah untukmu di surga. Makanya orang kaya itu tidak berat mengeluarkan harta untuk beli ambal masjid, untuk beri apa, enggak berat bagi mereka, karena mereka punya pikiran yang pintar, yaitu dia buat kekayaannya untuk melanjutkan kehidupan. Ini qana'atul qalb, hatinya qana'ah. Dia hidup di rumah, dia tetap bisa menikmati kekayaannya. Nabi Sulaiman menikmati. Nabi Sulaiman tidak menolak ketika Allah memberikannya istana, memberikannya kelebihan menguasai jin dan manusia sebagai pasukannya. Nabi Sulaiman enggak nolak ketika Allah berikan angin untuk dia berjalan ke mana-mana.
Jadi qanaah itu enggak mesti miskin. Tapi hiduplah di atas takdir Allah dengan menerima apa adanya. Kalau diberi musibah, bersabarlah. Itu qanaah. Nah, jadi ini yang diberikan Allah kalau orang mengingat kematian. Jadi begitu diberi musibah, dia akan berfikir bahwa nanti pun mati juga. Ya, kita terima sajalah ketentuan Allah. Nah, kemudian kelebihan ketiga, kata Imam Ad-Daqqaq ini, yaitu orang yang selalu mengingat akhirat atau kematiannya mendapatkan nasyatul ibadah, yaitu semangat dalam ibadah. Jadi kalau salat itu semangat, dan makanya para ulama mengatakan untuk membuat salat kita bisa khusyuk, salah satunya adalah ingat-ingatlah salat itu adalah salatun muwadda', salat itu salat terakhir. Tadi kita salat maghrib. Orang kalau mengingat mati, mengingat akhirat, maka untuk mendapatkan khusyuk, anggaplah salat itu maghrib terakhir. Dengan begitu dia berfikir mungkin habis maghrib meninggal. Dan itu sudah banyak kejadian. Sudah banyak kejadian. Ya, orang yang bisa Allah beri kemuliaan meninggal selepas salat. Ya. Kalau nanti salat Isya, maka anggaplah, ya berusahalah menganggap, berihsanlah bahwa salat Isya nanti adalah salat terakhir. Mungkin besok subuh kita enggak ketemu lagi. Mungkin nanti malam jam 2 kita dijemput. Itu orang ingat akhirat. Makanya salatnya bertambah khusyuknya, bertambah semangatnya. Oh, terbangun lagi di tengah malam, maka salatlah tahajud. Ingatlah mungkin lepas salat tahajud mungkin tidak bertemu subuh. Dibangunkan subuh, alhamdulillah, salatlah lagi. Mungkin tidak bertemu zuhur. Itu membuat kita terus bersemangat. Duha semangat. Ini orang yang selalu mengingat kematian. Tapi orang yang tidak pernah ingat-ingat ini, mana ada? Dia menganggap masih bisa hidup. Sekitar mungkin 30 tahun lagi. Maka dia buat planningnya macam-macam. Jadi dia merencanakan buat villa di Gunung Salak. Jadi dia beli tanah, satu area tanah, dia buat villa. Nanti setiap Sabtu Minggu dia akan ke sana. Lalu dia punya kebun kopi sedikit. Nanti sambil panen dia panggang ikan di malam hari itu. Dia bawa isteri ketiganya ke sana. Nanti di bulan ketiga dia bawa isteri kedua. Pokoknya dia ganti-ganti begitu. Lalu dia bersenang-senang di sana. Lalu nanti dia buat planning ini, dia buat planning itu. Sampai begitu dia memplanningkan hidupnya. Kenapa? Enggak mengingat bahwa dia harus bersiap-siap menemui akhirat. Makanya orang bodoh itu selalu menghabiskan harta dengan tipu daya syaitan. Dan kekurangan orang yang melupakan akhirat disambung oleh Imam Ad-Daqqaq, wa man nasyal maut, barang siapa yang melupakan kematian, uqiba bi salasati asya', maka Allah beri hukuman dengan 3 perkara. Yang melupakan kematian, Allah beri hukuman 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, taswif at-taubah, menunda-nunda taubat. Ini karena menganggap besok tenang, malam ini zina dulu, besok kita taubat. Malam ini zina, ternyata mati, tidak sempat mempersiapkan taubatnya. Wa tarku ridha bil kafaf, dan dia tidak bisa hidup dengan qanaah. Dia buang-buang harta karena dia ingin hidup nyaman di dunia. Dia buat seindah mungkin hidupnya di dunia. Ini kan tipe orang-orang kafir kan begitu, Pak. Rasulullah kan mengatakan dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Terbukti, Pak, orang kafir itu menganggap dunia surga. Sehingga mereka memikirkan hidup dunia, cara menggembirakan di dunia itu bagaimana. Sudah bingung mereka, Pak. Apalagi di dunia yang bisa menggembirakan mereka. Enggak tahu buat apa lagi, Pak. Mainan, semua mainan sudah dibuat. Ya, mulai yang naik ke atas lalu dilambung ke bawah, diputar sana, diputar sini, diikat di tiang, lalu diputar-putar lalu mereka naik roll coaster, itu, Masya Allah, untuk menikmati dunia. Sampai ada yang ikat kaki dari atas jembatan, lalu terjun ke bawah jembatan sambil teriak-teriak. Itu kesenangan bagi mereka. Bingung, mau buat apa lagi untuk menyenangkan hati. Uang ada, ya, tapi bingung. Itulah orang yang melupakan akhiratnya. Dan yang terakhir, wattakasul fil ibadah, dia akan malas dalam ibadah. Maka jemaah melakukan Allah, inilah pujian Allah dan Nabi kepada orang yang selalu mengingat
akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam masalah ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.